Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eka dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Luki Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan hasil magang saya sebagai asisten praktikum pada mata kuliah literasi teknologi pada semester lalu dengan dosen koordinator Bapak Faris. Nah, di sini saya mencantumkan laporan hasil magang menggunakan tugas saya di kelas MB 4909. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proses pengajaran end to end ya, dari proses pengajaran di kelas, administrasi, dan juga penilaian di akhir semester. Nah, untuk awal saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang serta tujuan. Latar belakang dan tujuan pada mata kuliah literasi teknologi ini gitu. Kenapa si praktikumnya diadakan pada FEB. Nah, sebagai gambaran juga digitalisasi gitu ya, cukup mendorong kebutuhan skill-skill baru yang harus dimiliki oleh masa depan mahasiswa sekarang gitu ya, sehingga nanti bisa memiliki skill-skill yang mumpuni khususnya terkait dengan administrasi. Nah, maka dari itu FEB gitu sebagai lembaga pendidikan membuat praktikum khususnya bagi pembelajaran Microsoft Excel bagi mahasiswanya, sehingga nanti bisa diharapkan bisa lebih cakap gitu, udah punya pegangan yang sangat baik dalam pengoperasian software, sehingga nanti waktu lulus sudah bisa handal gitu ya. Nah, untuk tujuan praktikumnya sendiri, saya sebagai pengajar diberikan beberapa tanggung jawab untuk melakukan pengajaran. Yang pertama itu di kemampuan operasional Excel-nya gitu ya, terkait dengan teknis rumusnya, atau mungkin bagaimana cara mengoperasikannya dalam menggunakan keyboard, ada dashboard yang ada di atas itu kegunaannya apa aja, dan juga nanti cara masukin rumusnya kayak gimana. Nah, terus yang kedua terkait dengan rumus dan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel. Tapi bukan itu aja gitu ya, tapi juga dengan logika terkait dengan bagaimana software Excel ini teman-teman mahasiswa tidak hanya diharapkan bisa hafal apa aja yang menjadi rumus, tapi juga tahu fungsinya, sehingga ketika teman-teman mahasiswa butuh sesuatu, udah tahu kebutuhannya seperti apa dan cara menggunakannya gimana. Nah, logika itu yang kemudian dibangun oleh kami sebagai pengajar, dan juga diakhiri dengan analisis dan interpretasi data ketika nanti teman-teman mahasiswa sudah melakukan pembuatan fungsi, pembuatan rumus, dan dari data-data yang ada gitu ya. Nah, kemudian ini dianalisis dan juga diinterpretasikan gitu, sehingga menjadi insight bisnis atau insight profesional yang berguna gitu bagi keberlangsungan bisnis, entah itu untuk meningkatkan profit atau bisa meminimalisir atau melakukan efektivitas pada biaya operasional seperti itu. Nah, untuk tujuan praktikum saya sebagai asisten praktikum ini cukup didorong karena pada tahun saya ketika mendapatkan mata kuliah literasi teknologi, kebetulan sekali tidak ada praktikumnya. Jadi saya merasa cukup tertarik dan juga ingin mempelajari kembali gitu ya, eh, materi-materi yang dihadirkan pada kurikulum literasi teknologi. Nah, jadi kan kalau misalnya saya menjadi asprak, bisa harapannya bisa lebih jelas gitu ya si materinya. Untuk selanjutnya pelaksanaan praktikum, karena saya mengambil MB 4909, dilaksanakannya pada hari Senin setengah 1 sampai setengah 3, ada 2 SKS ya.
Di ruangan EB 70418, materinya ada 6: mengenal Excel, grafik dan chart, ada operasi matematika, statistik dan fungsi, VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga pivot table. Untuk pelaksanaannya sendiri, ini dibagi bentuk beberapa bagian gitu. Yang pertama adalah introduction-nya. Ya, ini dijelaskan untuk materi hari ini tuh urgensinya seperti apa, atau teman-teman mahasiswa nanti dijelaskan ini tuh kegunaannya kalau teman-teman nanti sudah bekerja sebagai profesional, teman-teman butuh A, maka gunakanlah rumus sekian gitu. Nah, terus nanti saya jelaskan juga di depan menggunakan komputer lab terkait dengan praktis langsungnya gitu ya. Ini menggunakan rumusnya seperti apa, ada bagian ini kegunaannya seperti apa, dan nanti ada pendampingan bagi mahasiswa. Saya keliling biasanya bersama rekan saya, melakukan pendampingan, mengerjakan tugas biasanya di kelas, dan juga evaluasinya melalui games, biasanya melalui booklet atau quizzes gitu ya. Nah, di sini harapannya mahasiswa bisa lebih interaktif, lebih merasa engaging gitu ya, lebih merasa memiliki kelas bersama-sama, dan pembelajarannya bisa lebih interaktif gitu. Nah, sejauh ini respon dari mahasiswa cukup baik, dan juga proses pembelajarannya alhamdulillah bisa lancar gitu. Nah, untuk hasil praktikumnya sendiri, rata-rata kehadirannya ada di 95% dalam 6 minggu. Nilai tertingginya ada 99,22 dan nilai terendahnya 59,44. Nah, sebaran nilai ini khususnya untuk yang untuk nilai yang terendah ya, dikarenakan pengumpulan tugas yang tidak lengkap. Nah, tapi sebelum pra penilaian ini, kami sebagai pengajar sudah melakukan reminder ketika nanti si pengajarannya udah mau dinilai nih. Nah, teman-teman boleh dikumpulkan. Namun mahasiswa yang memiliki nilai terendah ini belum selesai gitu sih, ini belum lengkap ya. Untuk kendala sendiri khususnya ada di jaringan lab ya. Biasanya proses penguploadan tugas ini menjadi terhambat. Nah, untuk solusi sementaranya saya biasanya entah itu ngasih hotspot sendiri atau mensarankan mahasiswa untuk saling memberi hotspot pribadi gitu ya. Nah, untuk rekomendasi sendiri ada meningkatkan jaringan internet, ada juga ada pendampingan terhadap mahasiswa, dan juga ada pemantauan kehadiran gitu. Sebagai penutup, alhamdulillah proses magang saya sebagai asisten praktikum berjalan dengan lancar. Nilai rata-rata di 92,67, diharapkan bisa menjadi representatif gitu terhadap pemahaman mahasiswa di materi yang saya sharingkan, karena saya juga masih sangat perlu belajar gitu ya terhadap materi ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih terhadap dosen pengampu, terhadap koordinator laboratorium, pada seluruh peserta praktikum, dan juga pada dosen wali Ibu Eka. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.